Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Masjid Istiqlal, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para imam, para asatiz, para alim ulama, jamaah salat Asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Pada sore hari ini kita lanjutkan ibadah kita dengan mengikuti kajian Hawamis atau pengajian Ba'da Asar. Kita akan melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh muallif Syekh Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i. Kita akan lanjutkan tentunya tabarukan, mengambil berkah dari seorang ulama besar dan juga kitab yang beliau tulis. Semoga kita juga mendapatkan asrar atau rahasia dan juga nafahat, ya, imdad dan juga tentunya keberkahan ilmu. Qala Syekhul Musannif rahimallahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nu'idu alaihim min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadihim, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita mengupas kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang pada bulan lalu kita sudah membahas tentang bab iman, dan pada hari ini kita akan lanjutkan, masih ada kelanjutan pembahasan tentang keimanan, ya. Kalau yang lalu kita membahas tentang hadis, ya, Jibril datang kepada Nabi dan juga tentang ketauhidan. Pada hari ini kita juga akan melanjutkan pembahasan tentang keimanan. Qala radhiyallahu an, qala At-Taj As-Subki, telah berkata At-Taj As-Subki, al-Islam a'malul jawarih wala yu'tabaru illa ma'al iman. Dikatakan bahwa Islam itu adalah a'malul jawarih, yaitu amalan jasmani, ya. Jadi Islam itu adalah amalan jasmani. Wala yu'tabaru illa ma'al iman, dan tidak dianggap, ya, kecuali dengan iman, ya. Jadi kita salat, kita puasa, kita zakat, kita ibadah haji, itu adalah amalul jawarih, yaitu amalan jasmani kita. Akan tetapi amalan itu akan tidak ada maknanya jikalau la yu'tabaru, jikalau tidak disertai dengan iman, ya. Jadi penting, ya, iman dan Islam, ya. Islam itu adalah amalan jasmani kita, Pak. Kita sholat tadi asar itu kan rukun Islam. Kita mengamalkan rukun Islam, sholat, ya, amalan jasmani, ya. Jadi jasad kita yang ikut melakukan amalan tersebut. Dan beliau lanjutkan, wal iman tasdiqul qalb wala yu'tabaru illa ma'al talfiz bisyahadatain. Dan iman itu, kata beliau, tasdiqul qalb, membenarkan di dalam hati. Jadi iman itu harus kita tasdiq, ya, harus kita benarkan, yakinkan di dalam hati. Wala yu'tabaru,
illa ma'atalfiz bisyahadatain. Dan iman itu tidak dianggap kecuali talfiz, dengan melafazkan bisyahadatain, dua kalimat syahadat. Jadi kalau kita mengaku beriman, ya, apalagi ada orang yang mau masuk Islam, itu pasti harus mengucap dua kalimat syahadat. Itu tanda keimanan. Apalagi tiap sholat kita juga baca syahadat, ya. Dalam tahiyat kita baca syahadat, ya. Itu juga rangkaian dalam melafazkan keimanan. Nah, lanjutkan wanakil nahwa an-Nawawi fi Syahril Muslim. Dinukil oleh Imam Nawawi dalam sarah kitab Muslim, Imam Muslim. Jadi Imam Nawawi ini kita mengenal, beliau adalah penulis kitab Riyadhus Shalihin. Ada lagi kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Azkar, Pak. Imam Nawawi itu ada dua. Kalau di Indonesia ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu ulama ya populer, ya. Bahkan beliau, ya, juga terkenal, ya, di Makkah Al-Mukarramah. Nah, kalau yang ini Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, ya, di mana beliau katakan ittifaqu ahlus sunnah minal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin. Ya, kata beliau, di mana telah berittifaq, sepakat ahlus sunnah, ya, para ahlus sunnah dari kalangan minal muhaddisin, dari ahli hadis, wal fuqaha, dan para fuqaha, ya, para ulama-ulama fikih, wal mutakallimin, dan ulama-ulama ilmu kalam, ala an man amana biqalbihi walam yantiku bilisanihi ma'a qudratihi kana mukhalladan finnar. Kata beliau, siapa saja, ya, orang yang mengaku beriman di dalam hatinya, walam yantik, tapi ia tidak melafazkan, tidak mengucapkan, nih Pak, ya. Jadi iman dalam hati tapi tidak melafazkan dengan lisannya, ma'akudratihi, ya, dengan kekuatannya, kana mukhalladan finnar. Ada pendapat kalau orang mengaku ia beriman di dalam hatinya, kata ahlu sunnah, ya, ulama ahlu sunnah, tapi ia tidak ucapkan di dalam lisannya, itu kelak akan kekal di neraka, nauzubillah. Jadi harus diucapkan syahadat, kita ucapkan, ya. Makanya kalau nanti kita membimbing orang masuk Islam, tidak hanya cukup dalam hati, ya, tapi harus kita lafazkan, ya, bimbing dia melafazkan syahadat. Ini kata beliau, ya, jangan sampai kelewat, ya, membaca dua kalimat syahadat. Intaha. Nah, dilanjutkan dalam kalimat atau perkataan beliau, wa'lam, ketahuilah, annahu yashtaritu fi Islam kullu kafir talfiz bisahadatain. Nah, kata pengarang kitab ini, ketahuilah, ya, kata beliau, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, yashtaritu, syarat fi Islam. Jadi syarat orang masuk Islam bagi orang yang kafir, yaitu melafazkan dua kalimat syahadat. Nah, kata beliau, la ityanu bilafaz, tidak diharuskan melafazkan asyhadu. Nah, kata beliau, pengarang kitab ini. Jadi kalau ada orang membimbing, ya, orang di luar Islam mau masuk Islam, terus dia lupa, ya, ngucapin asyhadu, langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini bagaimana hukumnya, ya, sah tidak? Nah, kata beliau di sini, ya, tidak diharuskan. Kalau kita kelupaan, kelewat, misalkan lupa asyhadu, ya, asyhadu alla ilaha, kan asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan, lalu langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak pakai asyhadu, kata beliau
memang tidak diharuskan. Fal azharu iktifa bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jelas cukup memang dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa huwa muqtadin kalamul ar-raudah. Dan kenapa itu dibenarkan? Karena termaktub, ya, terdapat dalam kitab Raudah, ya. Jadi nanti kalau Bapak menemukan ada kitab bernama Raudah, itu juga dikarang oleh Imam Nawawi, ya. Di situ juga membahas tentang perkara iman. Bagaimana kalau orang masuk Islam tapi lupa baca asyhadu, langsung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu tetap sah, dibenarkan. Nah, lakin alladzi itamadu ba'dal mutaakhirin ishtaratahu wa huwa muqtadi kalamul ubab. Nah, akan tetapi ada pendapat nih Pak, Bu, jamaah sekalian, ada pendapat yang lain, ya, disandarkan, ya, bahwasanya ulama mutaakhirin, ya, ulama yang kesini, ya. Kalau tadi kan pendapat ulama yang terdahulu, termasuk Imam Nawawi, tapi ada pendapat, ya, ulama sekarang bahwa itu disyaratkan, ya, muqtadi kalamul ubab, ya, itamadu ba'dal mutaakhirin istaratahu, ya, disyaratkan cukup, ya, cukup dengan tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alai law qala a'lim, ya, akan tetapi ketahuilah au askatahuma faqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yakun musliman. Akan tetapi ada juga yang, ya, mengatakan bahwa cukup gugur, ya, apabila telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Lam yakun musliman, ya. Lam yakun musliman, akan tetapi dia belum muslim. Nah, itu gugur artinya ada juga yang berpendapat masih kurang afdol, ya, kurang pas, ya. Baiknya disempurnakan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Wali ba'du atamanaha ra'yun salisan wa wa ishtaratu asyhadu. Ya, ini juga menyarankan agar kita juga jangan lupa menyertai kalimat, ya, asyhadu au muradifah kal a'lam, atau ada kalimat yang serupa dengan asyhadu, ya, seperti saya yakin atau saya meyakini atau saya bersaksi, ya, itu kan asyhadu itu artinya saya bersaksi, kan. Fayan bagi likulli min mayyuslimu al-ihtiyat bi ayyakulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi di sini juga diingatkan agar kita juga apa? Agar kita juga, ya, menyertai kalimat asyhadu alla ilaha illallah agar lebih mantap lagi, ya, keislamannya. Wa makna asyhadu, ya, asyhadu itu artinya a'lamu wa abyanu, yaitu bersaksi dan membenarkan, ya, menerangkan. Jadi kalau kita bimbing syahadat asyhadu itu artinya aku bersaksi, ya. Ya, di sini jelaskan wa yastaritu tartibuha bihima fala yasul iman bin nabi qoblal iman billah. Nah, juga begini, disyaratkan tertib, Pak. Jadi jangan sampai kita duluin asyhadu anna muhammadar rasulullah baru asyhadu alla ilaha, belakangan asyhadu alla. Jadi disyaratkan harus tertib, mengucap dua kalimat syahadat. Jadi tidak sah iman seseorang, ya, apabila ia mengucap kalimat bin nabi qoblal iman billah. Jadi iman kepada nabi dulu baru iman kepada Allah. Jadi harus tertib, Allah dulu baru nabi. La maulata bainahuma, ya, walal arabiyah, ya, dan tidak dengan bahasa Arab, ya, wa an ahsanuha, ya.
Jadi boleh tidak pakai bahasa Arab, ya. Misalkan kita bimbing syahadat, ya, dengan bahasa Indonesia. Aku bersaksi, itu sah, boleh. Nah, lakin, ya, yastaritu fi fahmu makna ma talfazu bihi, ya. Yang penting disyaratkan orang ngerti, Pak. Orang ngerti, ya, misalkan paham, ya. Yang penting misalkan begini, ya, kita pakai bahasa daerah, ya kan, orang-orang daerah kan pakai bahasa masing-masing tuh, ya. Kalau kita pakai bahasa Arab dia nggak ngerti, atau kita pakai bahasa Indonesia tidak paham, ya, maka gunakan pakai bahasa yang dimengerti. Itu boleh, diperbolehkan. Nah, wa huwa annahu la ma'bud bihaqi fil wujud la illa illallah al-munfarid bil uluhiyah. Dan kita faham bahwa sesungguhnya, ya, tidak ada yang disembah, ya, yang wujud, ya, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala al-munfarid. Allah itu al-munfarid, yaitu yang tunggal bil uluhiyah, yaitu dengan ketuhanan, ya, dengan yang keesaan beliau Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyazidul musyrik kafartu bima kuntu asyraktu bi. Nah, ini juga wa ana bari'un min kulli dini yukhalifu dinil Islam, ya, dikatakan, ya, bahwasanya apa yang diucapkan, ya. Jadi gini, Pak, ada dianjurkan begini, ya, ketika orang masuk Islam dia juga harus, ya, menambahkan, ya, menambahkan apa? Kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Jadi saya mengingkari dengan apa yang pernah aku sekutukan, ya. Jadi ditambah nih, selain mengucap 2 kalimat syahadat, juga dianjurkan untuk menambahkan kalimat, yaitu saya telah mengingkari ketuhanan, ya, si A si B, ya, Tuhan si A si B itu mengingkari, saya hanya mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dianjurkan demikian, ya, artinya mengingkari ketuhanan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana bari'un min kulli dini yukhalifu dinal Islam, dan saya melepaskan diri, ya, dari setiap agama yang berselisih dengan agama Islam. Fala yasilul musyrik mu'mina hatta yadamu ila syahadatain. Dan seorang muslim, ya, fala yasilul musyrik, ya, sesungguhnya orang yang mukmin hatta yadamu ila syahadatain. Jadi ia tidak mencukupi keimanannya jikalau ia tidak mengucap, ya, mengandung, ya, kalimat syahadat. Zalika kama fi raudha wal ubab. Nah, ada kitab namanya Raudha dan Ubab. Ini juga menjelaskan tentang cara-cara melafazkan 2 kalimat syahadat. Wa qila la yajibu ziyadata zalik, dan dikatakan tidak ada kewajiban menambahkan kalimat tersebut. Jadi Bapak Ibu jamaah hadirin dimanapun Anda berada, yang mengikuti melalui live streaming melalui TV Masjid Istiqlal dan maupun yang ada di Masjid Istiqlal, bahwa ini adalah pembahasan tentang keimanan. Iman ini adalah pondasi yang sangat, ya, dasar sekali. Jadi kalau ada orang yang tidak beres keimanannya, tidak beres pondasinya, maka yang lain pun akan ikut tidak beres, ya, tidak baik. Ya, makanya iman ini harus dijaga betul. Apalagi orang yang baru masuk Islam, itu harus kita ajarkan lafaznya dan juga yang disunahkan atau yang dianjurkan setelah ia mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, saya kira ini pembahasan yang sangat penting, masih dalam kaitan dengan keimanan. Ya, kita bulan yang lalu kita bahas tentang bagaimana keimanan itu harus tetap dijaga karena perintah yang Allah katakan dalam Al-Quran,
ya, Quran surat Al-Baqarah dan juga hadis Nabi, yaitu agar Islam kita meyakini dengan sebenar-benarnya. Tadi dikatakan tidak cukup dengan hati, tapi harus kita lafazkan, ya, harus kita lafazkan, karena keimanan itu tidak cukup selesai di hati kita, tetapi harus kita lafazkan di dalam lisan kita. Saya kira demikian pembahasan kita tentang keimanan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasyad. Mudah-mudahan pembahasan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu kita di masyarakat menghadapi, ya, orang-orang yang ingin, ya, mengucap dua kalimat syahadat, yang ingin beriman kepada Allah, yang ingin masuk Islam, maka kita harus, ya, mengetahui, ya, cara-cara bagaimana membimbing mereka ingin masuk Islam, terutama tadi masalah pelafalan atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan sampai salah, jangan sampai kurang, jangan sampai ketukar, ya, syahadat kepada Nabi dulu baru kepada Allah, padahal kita harus tertib kepada Allah baru kepada Nabi, dan seterusnya. Saya kira demikian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita ketemu lagi di hari Senin 2 minggu yang akan datang. Kita lanjutkan pembahasan kitab ini, Irsyadul Ibad, yang memang kitab ini sebetulnya populer di pondok pesantren, ya, karena kitab ini tidak hanya membahas atau mengupas tentang fikih, tetapi juga tentang ketauhidan dan juga akhlak atau tasawuf, ya. Jadi kitab ini memang bagus. Saya sangat suka membacanya, ya, karena memiliki pembahasan yang kompleks, ya. Yang pernah saya sampaikan bahwa biasanya kitab kuning itu hanya membahas satu permasalahan. Kalau kitab Fathul Mu'in itu pasti fikih yang dibicarakan. Kalau kitab ada lagi kitab Jami' Shogir, itu juga bahas tentang hadis, ya. Ada kitab tafsir, bahas tafsir. Tetapi kitab ini semuanya ada di sini, ya. Bahas tentang tauhid, bahas tentang tasawuf, bahas tentang fikih, bahas tentang hadis dan yang lainnya. Jadi semakin bertambah ilmu kita tentang berbagai wawasan keilmuan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya mencintai para ulama-ulama yang telah menulis kitab yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan dan juga manfaat dan juga asrar, ya, yaitu karomah, ya, cahaya karomah, ya, yang Allah telah berikan kepada para ulama-ulama terdahulu. Mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.